Indonesia termasuk negara yang memiliki musim hujan sehingga bisa dikatakan hampir setiap hari akan turun hujan. Hal ini disebabkan Indonesia berada di daerah tropis yang memungkinkan terjadinya hujan. Mengutip dari laman National Geographic, hujan adalah air yang terbentuk di atmosfer dan jatuh kembali ke bumi. Sebenarnya hujan datang dalam berbagai bentuk, seperti air hujan, hujan es, dan salju. Namun, umumnya di negara tropis seperti Indonesia, air hanya akan turun dalam bentuk hujan atau hujan es dan bukan salju. Jadi, proses terjadinya hujan adalah karena adanya presipitasi uap air dari awan di atmosfer. Awan tersebut kemudian akan membentuk uap air. Angin juga akan membawa uap air sehingga menyebabkan terjadinya penyebaran uap tersebut. Saat butiran air atau kristal es tersebut sudah memiliki ukuran besar, maka butiran tersebut akan jatuh ke permukaan bumi. Proses jatuhnya butiran atau kristal es ke bumi ini yang disebut sebagai presipitasi atau hujan. Selain itu, proses terjadinya hujan dan turunnya hujan juga memiliki dua teori, yaitu teori kristal es atau ice crystal theory dan teori tumbukan atau coalescence theory. Teori kristal es. Dalam teori kristal es, maka diyakini bahwa hujan berasal dari kristal es atau salju yang mencair. Teori ini menggambarkan bahwa kristal es terbentuk di awan yang sangat tinggi akibat deposisi air. Jadi, semakin banyak uap airnya maka ukuran kristalnya juga akan semakin besar. Karena adanya gaya gravitasi, maka kristal juga akan jatuh ke permukaan bumi. Saat jatuh, maka kristal akan melewati udara panas sehingga mencair dan mereka kemudian menjadi air hujan. Teori tumbukan. Dalam teori ini, diduga bahwa butiran air memiliki ukuran yang tidak sama. Sehingga kecepatannya jatuh ke bumi akan berbeda-beda. Butiran yang besar ini kemudian akan jatuh lebih cepat dari butiran yang kecil. Saat butiran besar jatuh, maka ini akan menabrak atau bertumbukan dengan butiran yang ukurannya lebih kecil. Ketika bertabrakan, maka ukurannya akan semakin besar, sehingga proses jatuhnya air ke permukaan bumi semakin cepat. Sementara itu, proses terjadinya hujan jika diuraikan secara singkat adalah sebagai berikut. 1. Evaporasi. Proses ini merupakan penguapan air yang ada di permukaan bumi baik daratan atau perairan. Penguapan tersebut terjadi disebabkan oleh adanya suhu panas dari bumi. Uap air selanjutnya akan menggumpal menjadi awan. Saat suhu menjadi semakin panas, maka semakin banyak air yang akan menguap. 2. Kondensasi. Setelah evaporasi atau penguapan air, maka masuk ke dalam tahapan kedua dalam proses terjadinya hujan, yakni kondensasi. Proses ini terjadi saat evaporasi atau uap air naik ke atmosfer yang kemudian mengembun. Proses ini akan menyebabkan terbentuk partikel es karena udara di langit cukup rendah. Setelah itu, partikel-partikel tersebut akan mendekat dan membentuk awan. 3. Presipitasi. Ini adalah proses terakhir, yakni mencairnya butiran es di awan yang kemudian turun ke bumi sebagai air hujan. Awan yang sudah terlalu berat umumnya tidak lagi bisa menahan air, sehingga turunlah hujan. Ada banyak kesalahpahaman yang telah terlanjur dipercaya banyak orang mengenai proses terjadinya hujan. Nah, berikut ini beberapa fakta menariknya, yaitu 1. Ukuran air hujan. Faktanya, dalam proses terjadinya hujan, air hujan yang turun tidak berbentuk seperti tetesan air, seperti air mata. Tetesan air hujan ternyata yang lebih kecil dengan ukuran sekitar 1 mm dan mereka hampir berbentuk bulat sempurna. Tetesan hujan yang lebih besar 2-3 mm juga tetap berbentuk bulat, meski ada lekukan kecil di sisi bawahnya. Saat hujan turun, bentuknya sebenarnya bukan seperti tetesan air mata, melainkan seperti kacang merah. Sementara itu, tetesan hujan yang sangat besar, lebih besar dari 4,5 mm, memiliki lekukan besar dan lebih mirip parasut. Namun, tetesan ekstra besar ini biasanya akan pecah menjadi 2 tetesan yang lebih kecil. Sementara itu, lekukan pada tetesan air hujan disebabkan oleh hambatan udara. 2. Air hujan selalu tawar. Meski air hujan sebelumnya bisa berasal dari laut atau samudera, tetapi air hujan tetap terasa tawar. Ini karena garam laut tidak menguap dengan air. Namun, dalam beberapa kasus, polutan di atmosfer bisa mencemari tetesan air sebelum jatuh ke bumi.
Kondisi ini bisa disebut sebagai hujan asam. Sebenarnya hujan asam tidak merugikan manusia secara langsung, tetapi ia bisa membuat danau dan sungai menjadi lebih asam. Hal ini kemudian akan membahayakan ekosistem perairan karena tumbuhan dan hewan seringkali tidak bisa beradaptasi dengan tingkat keasaman air yang tinggi.